Anda terdakwa itu ada beberapa faktor. Satu, terdakwa itu boleh jadi karena memang perbuatan Anda harus dipertanggungjawabkan. Kedua, terdakwa boleh jadi karena ada pihak lain yang merencanakan, ya, jadi direkayasa lah. Ya seperti saya, 1000% bahkan 1.000.000% direkayasa. Bagaimana enggak? Penyidik Oknum Polres Sidoarjo melegalisir ijazah saya, ya, melegalisir fotokopi ijazah saya tanpa membawa aslinya, karena aslinya tidak sama saya. Itu jadi rekayasa. Karena pelapor itu menginginkan saya supaya masuk penjara. Oh, saya nggak tinggal diam. Ingat, saya punya anak 5, semua sarjana hukum. Ya, kami siap taruh karena memang harus dihadapi. Tadi saya bukan cuma sekedar sarjana hukum, tapi saya ini orang nekat. Ya, jadi nggak perlu saya diancam-ancam dengan hukuman penjara, karena hukuman penjara itu hanya ditakuti orang-orang yang takut mati. Saya mati aja nggak takut, apalagi penjara. Ketika seseorang sudah tidak takut pada penjara, maka hukum itu tidak ada artinya lagi. Jadi tolonglah para penyelenggara negara sadar. Jangan sampai semua masyarakat ini sudah ada takut masuk penjara. Anda mau kasih berapa itu penjara di seluruh Indonesia? Kita bisa lihat dengan sekarang aja sudah over capacity. Sebetulnya negara kita tidak serius memerangi hal-hal kayak gini. Mestinya kalau negara serius itu harus dicegah. Kemudian yang ketiga, memang ada celah. Ya, ada celah untuk Anda menjadi terdakwa. Ya, kemudian yang keempat, ya, maksudnya celah ini misalnya Anda memang sudah membeli tanah, sudah membayar, tetapi pada waktu Anda melakukan transaksi, uang-uang yang Anda bayarkan itu tidak sesuai. Jadi dokumen yang Anda gunakan itu tidak sepenuhnya murni. Apa artinya? Dokumennya ada yang salah atau ada yang kurang pas, sehingga menimbulkan celah di kemudian hari untuk dipersoalkan. Itu celah. Kemudian yang keempat, berpotensi. Jadi seorang terdakwa itu bisa jadi belum tentu dia bersalah, hanya berpotensi. Berpotensi merugikan. Salah satu contoh, kita tidak tahu ada seorang buronan kriminal datang ke rumah. Ya, seorang kriminal, sedangkan ada orang baik. Setiap tamu yang datang dengan beritikat baik, Anda tidak pernah menanyakan kamu dari mana, apa sebabnya, sehingga kita ya kasih makan. Karena kita kasih makan, maka memiliki potensi untuk kita dipersoalkan, karena yang kita tampung ini adalah seorang buronan atau DPO. Itulah dibilang berpotensi. Salah satu contoh. Kemudian seorang pejabat, aparatur pejabat negara, gubernur atau bupati. Sebetulnya tidak ada kerugian negara, tapi karena dia tidak begitu perfect memperhatikan, mengeluarkan rekom, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi namanya apa? Pengrusakan lingkungan, ya, yang mengakibatkan timbulnya pidana tentang pelanggaran lingkungan. Ya, tentu seorang pejabat negara, aparatur pejabat negara yang memang memiliki wewenang itu, dia melakukan pembiaran sehingga itu berpotensi merugikan. Jadi terjadilah apa? Lalu yang kelima, ya kan? Ini sebetulnya itu yang dibilang apa? Benar-benar aparat penegak hukumnya tidak ngerti hukum, ya, atau tidak menerapkan hukum, ya. Jadi tidak mengerti hukum atau tidak menerapkan hukum, tidak mengerti hukum tapi diberi kewenangan, ya, diberi kewenangan untuk melaksanakan apa yang namanya prinsip keadilan ini. Nah, kalau tidak mengerti hukum tapi diberi kewenangan, kan Anda, seseorang itu bisa dipenjara. Setelah itu kan paling-paling ada namanya
minta maaf. Jadi 5 hal ini yang memang perlu diketahui. Saya tidak pernah mendengarkan ada advokat yang menyinggung ini dan tidak ada satupun profesor ahli hukum yang mengatakan ini. Saya yang mengatakan ini. Orang jadi terdakwa ini boleh jadi ada 5 faktor ini. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, saya bukan orang pintar, tapi berangkat dari pengalaman saya sejak tahun 86 telah menjadi aktivis penggiat lingkungan, ya, maka saya memahami betul. Memang saya tidak selama dengan orang lain, apalagi seperti teman-teman yang sudah senior pengacara yang sejak saat itu sudah beracara, tapi saya menjadi pengamat lingkungan, ya, saya tahu. Karena itu apa yang saya bicarakan ini tidak perlu cari di buku. Saya punya temuan sendiri. Saya telah menemukan, karena kenapa? Saya jadi terdakwa. Jadi ingat, ada lagi yang aneh. Kemarin saya menghadap ke KY. Apa kata ahli dari KY? Pak, jangankan Bapak, kami aja KY ini jadi tersangka, Pak. Ketua KY ini jadi tersangka sampai sekarang oleh Mahkamah Agung. Itulah ruwetnya hukum kita. Lalu saya bilang, Pak, Bapak ini antar Mahkamah Agung dengan KY ini kan tidak ada urusan saya, bisa jadi antar lembaga. Iya Pak, kami juga terdakwa. Loh, ini sebetulnya tidak boleh nih, ya, tidak boleh disampaikan kepada masyarakat yang seperti kayak gitu. Tapi ini memang benar. Silakan ada klik di googling. Apakah itu ketua komisi yudisial atau lembaganya? Tapi sekarang ini posisi tersangka, Pak. Sebenarnya Bapak tersangka, ya, tapi kan tidak pernah dibawa ke pengadilan. Iya, tapi tetap jadi tersangka. Kan tidak jelas, saya bilang itu. Nggak tahu lagi, Pak. Jadi sekali lagi, Bapak-Bapak, rekan-rekan, masyarakat seluruh Indonesia, itulah hukum kita. Ketua KY menjadi tersangka dari Mahkamah Agung. Ya, jadi bagaimana mungkin KY itu bisa bekerja dengan maksimal sesuai ketentuan undang-undang kalau dia sendiri dijadikan sebagai tersangka? Nah, kalau Ketua Mahkamah Agung tidak mengambil sikap langsung melakukan perbaikan, ya ini negara kita kacau. Apakah memang tujuan pentersangkaan itu agar mereka itu tidak bisa bertindak maksimal? Saya tidak tahu, tapi yang pasti saya untuk apa dikasih tahu seperti itu? Mestinya saya tidak perlu digambarkan. Saya datang ke sana kan, komisi yudisial kan tempat pengaduan masyarakat. Lalu kenapa saya harus dikasih tahu begitu? Nah, itulah rusaknya negara kita. Ya, jadi masyarakat, Anda tentu pernah tahu namanya presiden kita digugat melalui PT UN. Presiden juga digugat. Jadi kepada masyarakat sudah waktunya sadar negara kita ini negara hukum. Artinya semua orang berpotensi untuk berproses hukum. Maka jangan pernah hindari masalah mengatakan, saya nggak mau mengerti hukum, saya nggak perlu berurusan dengan hukum. Tidak bisa. Sebab sejak kita lahir sampai meninggal dunia tidak akan lepas dari masalah hukum. Apalagi zaman sekarang, Anda memiliki benda seperti handphone, itu bisa jadi masalah hukum. Anda menggunakan salah, sudah masalah hukum. Kemudian Anda memiliki handphone, itu juga masalah. Ya, apakah handphone yang Anda miliki itu sudah Anda peroleh dengan sesuai sebagaimana ketentuan kepemilikan barang? Kemudian Anda pakai motor, Anda menggunakan motor, Anda memiliki motor, Anda tidak pakai, dipakai orang lain lalu melakukan kejahatan. Siapa yang dikejar? Pemilik sepeda motor. Ya, kemudian Anda punya harta. Kita tahu sekarang ini banyak sekali orang yang bekerja rajin, ulet, mengumpulkan harta, rezekinya banyak. Itu rezeki Anda adalah masalah hukum bagi anak-anak Anda. Ya, anak Anda satu jadi ahli waris tunggal. Boleh jadi tante dan omnya akan menjadi perebut harta Anda. Ya, kemudian anak Anda dua, harta Anda banyak. Jangan salah, mereka akan bermusuhan.